Shalom Lohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke-1944 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Tegur kami, nasihati kami, kuatkan kami melalui kebenaran firman-Mu ini. Dan biarlah firman Tuhan ini memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Tawarik pasal 29 ayat 20 sampai ayat 24. Di bawah perikop Salomo menjadi raja, Daud meninggal. Demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, pujilah kiranya Tuhan Allahmu. Maka segenap jemaah itu memuji Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut dan sujud kepada Tuhan dan kepada Raja. Keesokan harinya, mereka mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran kepada Tuhan, yakni 1.000 ekor lembu, 1.000 ekor domba jantan, dan 1.000 ekor domba muda, dengan korban-korban curahannya, dan sangat banyak korban sembelihan demi seluruh Israel. Lalu mereka makan dan minum pada hari itu di hadapan Tuhan dengan sukacita yang besar. Kemudian menyatakan untuk kedua kalinya Salomo anak Daud sebagai raja, dan mengurapi dia bagi Tuhan sebagai raja, dan Sadok sebagai imam. Kemudian duduklah Salomo sebagai raja menggantikan Daud ayahnya di atas tahta yang ditetapkan Tuhan. Ia mendapat kemujuran sehingga setiap orang Israel mendengarkan perkataannya. Lalu semua pemimpin dan pahlawan, juga semua anak raja Daud, mengakui kekuasaan Raja Salomo. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini menceritakan tentang detik-detik terakhir Raja Daud meninggal dunia, dan Salomo anaknya menggantikan posisi Daud sebagai Raja Israel. Kalau kita dengan seksama melihat kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat melihat bahwa Raja Daud telah mempersiapkan segalanya sebelum dia meninggal dunia. Dia telah mempersiapkan untuk pembangunan bait suci, dan dia mempersiapkan orang yang menggantikan Daud menjadi raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat bahwa Raja Daud adalah sosok seorang pemimpin yang luar biasa. Saudara, kita juga harus belajar dari Raja Daud ini, mempersiapkan segalanya sebelum kita dipanggil Tuhan. Banyak orang, saudara, setelah dia meninggal dunia, keluarganya berantakan, saudara. Ya, pelayanan juga stop. Saya mengenal dulu, ada kakak kelas saya. Pelayanannya hebat, saudara, luar biasa. Tapi sayang tidak diregenerasikan. Sehingga ketika dia meninggal dunia, pelayanan juga bubar, saudara. Kita harus belajar dari Raja Daud. Mempersiapkan segalanya sebelum mati. Saudara, pertanyaannya, apakah saudara juga sudah mempersiapkan sebelum saudara dipanggil pulang oleh Bapa kita di sorga? Saudara persiapkan segalanya supaya kita tenang, supaya
keluarga sejahtera. Amin. Supaya kita betul-betul menjadi teladan, menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Hari ini saya tidak akan membahas itu panjang. Saya tertarik dan mau membahas dari kebenaran firman Tuhan ini. Saudara perhatikan di ayat 20 di sana, kalimat memuji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat-sangat tertarik dan ingin sharing kebenaran firman Tuhan tentang memuji Tuhan. Perhatikan, sekali lagi saya bacakan buat kita sekalian. Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, pujilah kiranya Tuhan Allahmu. Maka segenap jemaah itu apa? Jemaah memuji Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut dan sujud kepada Tuhan dan kepada Raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tertarik dengan sikap bangsa Israel yang memuji Tuhan. Sikap yang benar ketika kita memuji Tuhan yang pertama, sudah perhatikan di sana, berlutut dan sujud kepada Tuhan. Artinya apa? Merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini hanya segelintir debu. Jadi nggak ada yang perlu kita sombongkan di hadapan Tuhan. Kita ini hanya debu. Makanya ketika kita memuji menyembah Tuhan, kita harus merendahkan diri kita kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang sudah melayani Tuhan, baik itu pelayan altar, pemain musik, worship leader, singer, maupun seorang hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, saudara dengar ini baik-baik. Ketika saudara memuji, menyembah Tuhan, mengajak jemaat menyembah Tuhan, saudara harus merendahkan hati saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang ketika mereka melayani Tuhan, mereka menganggap bahwa di mimbar itu, di altar itu adalah panggung mereka, sehingga mereka mencuri kemuliaan Tuhan dengan senang dan menikmati puja-puji dari jemaat. Oh, main kamu bagus. Oh, suara kamu bagus, khotbah kamu bagus. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah seharusnya ketika kita melayani Tuhan, kita nggak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Biarlah yang dipuja-puji itu hanya Tuhan. Amin. Sebab altar itu bukan panggung, tapi mezbah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita melayani Tuhan, mari kita mau merendahkan diri kita. Kalaupun suara kita bagus, main kita bagus, khotbah kita bagus, biarlah puji-pujian itu hanya bagi Tuhan. Kita tidak layak untuk menerima puja-puji itu. Hanya Tuhan yang layak menerima pujian dari kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya ketika kita melayani Tuhan, kita harus merendahkan diri kita. Mau dipuja, mau dipuji atau tidak sekalipun, biarlah kita tetap merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan yang layak menerima setiap pujian dari umatnya, bukan saudara dan saya. Ada orang yang jelas-jelas, saudara, saya pernah saksikan, ketika tidak dipuji ngambek, saudara. Tapi saya percaya pendengar tidak ada seperti itu, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kita harus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, amin. Yang kedua, saudara, sikap yang benar ketika kita memuji Tuhan. Kita harus mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ayat 21, perhatikan. Keesokan harinya mereka apa? Mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran kepada Tuhan, yakni 1.000 ekor lembu, 1.000 ekor domba jantan, dan 1.000 ekor domba muda, dengan korban-korban curahannya, dan sangat banyak korban sembelihan demi seluruh Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap hati yang benar ketika memuji Tuhan,
kita juga harus membawa persembahan korban. Kalau kita belajar dalam konteks perjanjian lama, mempersembahkan korban bakaran, korban sembelihan, itu adalah persembahan yang menyenangkan bagi Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu, saya menegur para pelayan altar dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya. Saya bilang, kalau untuk Tuhan, kita harus memberikan yang paling terbaik. Jangan terlambat. Ketika kita mau latihan sekalipun, kita sudah memuliakan Tuhan. Apalagi di saat jam ibadah. Kita harus betul-betul menghormati hadirat Tuhan. Kita harus mempersembahkan korban. Memang di saat kita datang, banyak yang harus kita korbankan. Baik itu bangun pagi, baik itu kita harus duluan datang untuk pemanasan dalam latihan. Banyak yang kita korbankan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, untuk memuji dan menyembah Tuhan, harus ada yang kita korbankan. Baik itu waktu kita, tenaga kita, kenyamanan kita, fasilitas kita, dan lain sebagainya. Ada yang harus kita korbankan. Mungkin di saat hari-hari biasa, kita mungkin bangun kesiangan. Tapi di saat kita mau pelayanan, saudara, karena kita harus juga pemanasan sebelum kita melayani Tuhan di pagi hari itu, kita mungkin mengorbankan istirahat kita. Kita bangun lebih pagi. Kita mungkin pada saat itu tidak sarapan. Saudara, memang ada yang harus kita korbankan. Kalau kita belajar konsep pengorbanan, itu kan harus berdarah. Darahnya harus dicurahkan, harus disembelih. Memang saudara, ketika kita melayani Tuhan itu, memang ada yang sepertinya menyayat hati kita ketika kita melayani Tuhan. Itulah korban. Kalau kita nggak mengalami itu, saudara, itu bukan korban. Pelayanan kita nggak layak, saudara. Memang harus ada yang kita korbankan. Ketika kita dijadwal untuk melayani, tapi kita harus ketemu klien. Saudara, memang harus ada yang kita korbankan. Akhirnya kita tidak bisa ketemu klien karena kita harus melayani. Itu yang harus kita korbankan. Kita harus mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa sikap yang benar ketika kita memuji Tuhan, kita harus mempersembahkan korban buat Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, sikap yang benar ketika kita memuji menyembah Tuhan. Sudah perhatikan di ayat 22. Lalu mereka makan dan minum pada hari itu di hadapan Tuhan dengan apa? Dengan sukacita yang besar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap hati yang benar ketika kita memuji Tuhan harus dengan sukacita. Amin. Jangan terpaksa. Saudara, kita belajar dari perjalanan bangsa Israel. Tuhan menghukum bangsa Israel ketika mereka apa? Bersungut-sungut. Ketika mereka tidak bersyukur, tidak bersukacita, Tuhan marah, sudah. Tuhan benci. Bagi Tuhan, apalagi yang kurang bagi bangsa Israel. Sehingga mereka tidak bersukacita. Sehingga mereka bersungut-sungut. Apalagi yang kurang. Tuhan sudah memelihara mereka, memberi mereka makan. Tuhan menyertai perjalanan mereka. Tuhan menolong mereka. Tuhan menjaga mereka. Tuhan memelihara mereka. Bahkan Tuhan memberkati mereka, apalagi yang kurang. Tapi saudara lihat, bangsa Israel selalu bersungut-sungut, tidak bersyukur, melakukannya dengan tidak sukacita, membuat Tuhan geram, membuat Tuhan murka. Karena apa, saudara? Perbuatan mereka yang tidak bersukacita. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan,
ketika kita melayani Tuhan, mari kita datang dengan sikap hati yang penuh sukacita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melakukannya dengan sukacita, Tuhan senang. Saudara, mungkin ketika kita melayani atau sudah berkorban, gembala saudara mungkin tidak tahu dan sebagainya, saudara tetap lakukan dengan sukacita. Amin. Tetap lakukan dengan sukacita, karena Tuhan melihat hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita dengan sukacita, walaupun mungkin keadaan yang kita rasakan, kita alami, terbanding berbalik dengan realita yang sebenarnya. Mungkin kita harusnya menangis, mungkin kita harusnya betul-betul berduka cita, tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk bersuka cita, untuk bersyukur dalam segala hal. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Karena itulah yang Tuhan mau bagi kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Kita harus melakukan dengan sukacita. Kalau kita melakukannya tidak dengan sukacita, kita tidak dapat apa-apa. Ketika kita melakukan dengan sukacita, Tuhan melihat kita, Tuhan memberkati kita. Tapi kalau kita tidak dengan sukacita, saudara, kita kehilangan berkat. Kita sudah rugi melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, tapi karena tidak dengan sukacita, saudara, akhirnya kita nggak diberkati. Tapi kalau kita melakukan firman Tuhan, ditambah lagi dengan sukacita di hati, oh haleluya, berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dengan sikap hati yang benar ketika kita memuji Tuhan. Yang pertama apa? Merendahkan hati, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita harus tahu diri, kita bukan siapa-siapa. Tidak ada setitik pun yang dapat kita sombongkan. Kita ini hanya debu, hanya ciptaan Tuhan. Yang kita sembah adalah Allah pencipta langit dan bumi. Ketika kita memuji menyembah Tuhan, rendahkanlah dirimu. Yang kedua, persembahkan korban. Kita harus mengorbankan waktu, tenaga kita, bahkan juga dana kita. Saudara, harus ada yang kita korbankan. Ketika kita memuji menyembah Tuhan, kita ada di dalam tekanan, baik itu dalam pekerjaan, dalam keluarga kita. Dan kita lebih memprioritaskan Tuhan, makanya kita datang kepada Tuhan. Saudara, Tuhan senang ketika saudara datang kepada Tuhan, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Saudara mengorbankan segalanya. Karena saudara memprioritaskan Tuhan. Tuhan senang dengan apa yang saudara lakukan. Dan pastinya Tuhan akan memberkati saudara. Haleluya. Dan yang ketiga, kita belajar sikap hati yang benar. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, lakukan dengan sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada, sehingga mereka menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga pendengar diberkati Tuhan. Usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai kehidupan mereka. Terkhusus hari ini ulang tahun orang tua terkasih kami, opa, papa kami terkasih, Adolf Mawuntu yang ke-84 tahun. Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan selalu di dalam kehidupan orang tua kami.
sehingga mereka menikmati di hari tua sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan bersama dengan oma mami kami terkasih. Tuhan memberkati semua anak cucu dimanapun berada, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kami semua pendengar menerima berkat-berkat sorgawi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan, amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.